Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rivaldi Diki. Untuk kali ini kalian sudah tidak asing dengan makhluk sebelah saya ini. Sebelah saya. Sudah sangat sering ada di dalam konten kita. Nah, untuk sekarang daripada kita gabut, cuman ngopi, ngentekno duit ya toh. Kita nggak video finale duit mana. Gak gelem rugi ya. Gak gelem rugi. Pokok kudu balen. Yang mau dibahas simpel. Kawan saya ini, partner saya ini salah satu lulusan pondok mulai dari SD. Ya. Lulus SD. Nah, mulai dari lulus SD sampai SMA kelas 3. Sampai SMA kelas 3. Wih, bayangkan berapa tahun berarti? 6 tahun. Nah, berhubung saya kurang mengerti ya dunia pondok, mulai dari alasan kenapa dia pondok, alasan kenapa begitu lama mondoknya, terus di dalam pondokan itu ngapain aja, terus setelah keluar pondok itu nanti larinya kemana, itu nanti yang saya kulik sama Raja Torik Ajiji. Pakai Z tak pakai J. Kalau pakai J saya dimarahin. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Oke, disapa dulu. Penontonnya disapa dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Sambil saya mau wabarakatuh. nyemet rokok. Perkenalkan, nama saya Raja Torik Azizi. Saya masih muda, kelahiran tahun 99. Jadi sangat jauh ya sama yang punya channel ini, Mas Rivaldi. Mulu kata jangan jauh apa. Mas sampean kelahiran tahun berapa? 98. Enggak ada yang percaya kalau 98. 98 saya, guys. Enggak ada yang percaya mungkin. 98 itu sudah umur 4 tahun. Berarti sudah bisa dihitung kan 94. Beliau Mas, ini 94. Mas Raja pengen sharing-sharing nih ya. Pengen sharing. Mau sharing apa saya tanya? Sharing aja lah. Sharing aja. Sharing aja saya ditanya. Berarti awal mula masuk pondok itu tahun berapa? 2011 kalau enggak 2011. Iya. Kesan pertama kali, hari pertama masuk pondok, hari pertama banget masuk pondok. Hari pertama masuk pondok ya. Iya. Yang pastinya itu gelisah lah, ya. Karena memang mulai dari kecil kan sama orang tua. Semua difasilitasi sama orang tua, mau makan sudah ada, mau pakai baju sudah rapi, sudah disetrika. Jadi pertama kali yang saya rasakan itu gelisah, pasti gelisah. Gimana nanti bisa hidup apa enggak tanpa kedua orang tua. Dan memang balik ya. Tapi memang pada dasarnya saya mondok pribadi saya sendiri, Mas Rivaldi. Keinginan pribadi. Memang pengen ya? Memang pengen. Karena dirasa mbak saya mondok. Kok kayaknya aku pengen mondok. Basic saya dulu kan MI, bukan SD. MI. Berarti ingin melanjutkan dengan kompetisi yang sama kurang lebihnya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terus mulai dari tahun itu saya mondok di Jombang Mojokerto, bukan Jombang Jember ya. Pondoknya apa, Mas? Pondoknya Darul Ulum. Jadi buat anak-anak Darul Ulum semuanya, say hello ya. Hai anak Darul Ulum, asramanya dulu di Hidayatul Quran sama Hidayatul Quran. Setelah keluar dari Hidayatul Quran di Al Madinah asramanya di situ. Oh, di pondok itu real hidup sendiri. Apa bedanya kalau sama anak kos-kosan? Kalau sama anak kos-kosan kan mungkin waktu ya. Kan kalau di pondok kan masih ada jadwal. Dan masih ada jadwal? Iya, masih ada jadwal. Jadi mau nggak mau kegiatan semua tertata. Sudah terstruktur dari sistem di pondok gitu. Apalagi kan pondokku kan istilahnya Mas, modern kan. Oh, pondok modern. Berarti modern. Ada sekolah. Ada sekolah. Saya juga sekolah, gak cuma mondok toh. Oh, sekolah ya. Iya, sekolah Masa gak sekolah kan gitu lah. Sekolah. Jadi memang di situ sih. Intinya orang-orang mondok itu di situ. Berarti poin yang pertama yang bisa saya ambil, benar-benar real mandiri tapi tetap terstruktur jamnya. Lebih terstruktur jamnya. Bedanya sama anak kos ya kalau pondok ya. Bener. Itu sih. Boleh nggak Mas sharing mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain aja? Bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi di pondok itu kan, kalau di pondok kan modelnya Mas, sistemnya asrama. Jadi bukan include cuma satu pondok satu tempat, enggak. Jadi satu pondok itu banyak asrama. Nah, setiap asrama itu diasuh sama gus-gus atau ning-ning. Jadi anaknya kiai-kiai. Nah, anaknya kiai-kiai ngasuh di asrama-asrama. Jadi setiap asrama itu punya program sendiri-sendiri. Oh, beda-beda. Beda-beda. Setiap asrama beda-beda. Iya. Setiap asrama beda-beda. Kalau saya dulu memang kan di Hidayatul Quran ya, asrama 14. Itu pondoknya Gus Afifuddin Dimyati, Gus Awis. Sekarang jadi Rois kayaknya, Rois di NU. Nah, kalau di situ kan memang
asrama yang terkenal paling ketat. Oh, memang paling ketat. Ketatnya dalam segi apa? Ketatnya dari segi segalanya, dari mulai waktu, program-programnya. Jadi mulai pagi itu Mulai pagi ngapain? Bangun tidur. Pagi bangun ya, bangun tidur sebelum subuh disuruh bangun. Kalau buat santri-santri baru. Ya, sabar santri baru. Sabar santri baru. Oke, sabar santri baru. Nah, di situ mulai sebelum subuh dibangunin suruh jamaah sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu awal-awal jam 3-an. Jam 3. Jam 3. Oke, jam 3 bangun sholat tahajud. Terus sampai subuh. Sampai subuh. Lama yo? Iya. Kan karena kan nggak cuman tahajudan toh. Oke. Sama wiritan. Terus sampai subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh berjamaah itu ada ngaji Quran. Siap. Nah, ngaji Quran itu ada yang ikut program tahfidz, ada yang enggak. Oke. Kalau yang enggak ikut program tahfidz, ngajinya sama ustadz, sama mas-mas yang sudah tua itu. Ngaji Quran biasa. Kalau yang tahfidz setoran langsung sama Gus sampai kira-kira sampai jam 6 lah ya. Jam 6 ya. Jam 6 itu sebelum berangkat sekolah bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu semuanya, dipiket. Jadi kamar ini bersihin mana, kamar ini bersihin itu mana. yang dibersihkan satu asrama. Satu asrama. Satu asrama. Berapa luasnya asramanya, Mas? Kalau luasnya berapa ya? Gede, ini sepinus ini kurang ini satu asrama. Lumayan ya resi-resi. Lumayan, tapi kan kamarnya kan banyak. Satu kamar anak 10 kali ya. 10 8. Kamarnya juga lumayan besar. Betul. Tapi ada kasur ya? Ada kasur. Jadi aman. Nanti habis ngaji tahfidz itu sholat subuh. Sholat subuh ngaji. Habis sholat subuh ngaji. Ya, habis ngaji bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Ya, mandi, bersih-bersih. Setelah itu berangkat sekolah. Normal lah ya. Normal di mulai sekolah. Jam berapa berarti? Mulai jam 7 sampai jam 12 nanti ada istirahat, isoma istilahnya. Istirahat, sholat, makan. Oke. Nah, sampai masuk lagi terus jam 1, jam 2 itu masuk lagi. Sampai jam 4. Sampai jam 4. Nah, setelah jam 4 pulang sekolah. Sampai jam 4 pulang sekolah itu ada space. Yaitu space buat olahraga, buat main. Jam bebas. Ya, jam bebas, jam bebas. Sampai jam 5-an lah. Sampai jam 5. Nah, jam 5-an itu ada sorogan buat anak-anak yang baca kitab. Apa itu sorogan? Sorogan itu buat sorogan, kok laci ya? Ya enggak lah, Beb. Apa sorogan? Sorogan itu buat ngaji kitab. Sorogan ngaji kitab. Jadi yang ngaji kitab itu kan perlu disorogan biar lebih mantap ngaji kitabnya. Oke. Tuh, buat yang ngaji kitab. Kalau buat yang tahfidz, yang tahfidz itu murojaah. Murojaah itu apa meneh? Flashback ulang lagi, penguatan. Penguatan. Ben apal, ben mantep. Oke. Ben mendarah daging. Berarti setelah itu sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, amalan yang sampai sekarang ya alhamdulillah sampai sekarang terus berlanjut itu kalau di pondok saya itu istighosah. Istighosah. Nah, jadi istighosah itu yang bawa itu memang dari pondok saya. Biasanya kalau istighosah itu kan yang saya tahu ya. Kalau untuk ada ini nggak apa-apa saya makan ya. Pangan. Soalnya iki lho telur dipangan laler ya mana emang. Nah iya. Larang ya. Mau ujian istighosah. Lah kalau istighosahnya di pondokan itu ada khususnya untuk apa atau? Enggak, memang itu rutin, Mas. Emang rutin ya? Rutin. Kalau untuk ujian nanti ada sendiri. Biasanya anak-anak yang kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA. Oh, berarti Darul Ulum itu mulai dari SMP apa mulai dari SD? Ada Minnya juga ada. Oh, berarti kalau yang biasa itu MTS, kalau di dalam pondok itu Min, yang MI ya. MI. SD-nya enggak ada, MI negeri. Oh, MI negeri. Terus SMP, terus SMP SMA. ada, SMP, MTS, MTSN, SMA, MAN, lengkap. Habis istighosah? Habis istighosah ngaji kitab. Ngaji kitab. Sampai isaan ya. Habis isaan berjamaah ngaji kitab. Ngaji kitab sampai jam 9. Setelah itu jam 9 itu ada suruh belajar. Dirimu belajar lah? Belajar, karena dipantau, formalitasnya seperti itu gitu. Etak-etak ya. Soalnya kan nanti kan kalau melanggar kan kalau di pondokan ada istilahnya takzir. Takzir itu buat anak-anak yang melanggar aturan. Nah, itu takzir itu banyak, kadang disuruh apa gitu, disuruh ngaji di depannya anak perempuan. Kan kalau anak pondok kan kalau laki mentalnya, kan iya mentalnya kan kalau ke anak perempuan kan nggak seberapa kurang ada ya. Oke benar.
Ya, jadi disuruh ngaji di pondok putri atau kalau enggak disuruh bersih-bersih kan malu. Dirimu pernah kena itu? Pernah Disuruh apa? disuruh ngaji. Di depan Anak perempuan banyak Yo, berat lor. kena takjir. Tapi enggak apa-apa. Di situ apa ya? Mondok ya, namanya mondok. Seninya ya. Seninya Di situ ya. Pendidikan moral sih sebenarnya di pondok. Pendidikan moral. Pondasine ya. Pondasinya. Paling enggak pondasine wis bagus ya. Nek pondok. Iya. Jadi itu sih sekilas kegiatan. Kalau jam 9 selesai, habis gitu Belajar habis belajar. terserah los. Oh, los ya, ngopi apa? Boleh nggak keluar pondok gitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Maksimal jam 11. Oh, masih jam 11. Jadi habis belajar biasanya anak-anak keluar buat beli makan. Beli makan. Nah. Jadi aman lah, nggak mungkin mati di pondok gara-gara nggak makan, nggak ada. Berarti yo emang bener-bener diopeni lah ya caranya ya. Tapi di situ ya belajarnya gini, Beb. Dhewe nek nang omah mi maem ngono ya. Ya maem request kan Request, gitu. ya. Nah, di sana wis kalau di pondok wis apa eneke wis ya. apa adanya, nggak Pas bisa. ning ngarepe wis dipangan. Itu tadi kegiatannya ya. Kegiatan. Suka dukanya apa? Suka dukanya selama mondok selama berapa tahun? 6 tahun. Dukane yo. Dukane. Dukanya sih. Iya dukane. Kalau suka kan bisa orang-orang bisa nyari sendiri. Kalau dukanya memang ya gimana sih rasanya pisah sama orang tua ya kan? Apa-apa sendiri, cuci baju sendiri, nyuci tempat catering itu sendiri. Terus ya nyetrika juga sendiri. Jadi memang kita itu dengan kondisi kondisi yang non sewu mungkin kan SMP SMA kan masanya anak-anak suka ya seneng-seneng ya. Seneng-seneng kumpul, Seneng-seneng main kumpul. ya. Nah di situ sih. Jadi kadang lihat orang yang di luar itu kayak kok anak-anak masih bisa suka-suka, bahagia, seneng-seneng jalan-jalan. Kok kita di sini ngaji. Maksudnya padet ya waktu nih, ndak iso bebas seluas apa sebebas di luar. Di rumah gitu. Tapi alhamdulillah kan memang ya kita bisa merasakan kan 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, betul. Pendidikan seperti itu kan kayak gitu. Betul. Soalnya sekarang mohon maaf ya, sekarang juga mulai banyak nih orang tua yang tanda kutip kayak ngapain sih mondok? Mondok gak mondok podo ae kok selama orang tuanya itu bisa ngatur di rumah. Bukan gitu loh. Bukan gitu. Yang aku maksudkan. Beda loh. Diajari sama orang tua sama diajari orang lain beda lah rasanya. Iya, betul. Kalau diajari orang tua kadang ngentengno kan. Kalau sama orang tua itu biasanya itu ngentengno. Bener. Kalau ke orang lain kan itu lebih bertanggung jawabnya itu lebih gede kan gitu. Bener. Jadi kayak gitu sih. Duka untuk masalah HP itu ya, Bang. HP pasti disita. Pasti disita. Dan asrama yang keras pastinya dirusak sama dia sendiri, disuruh merusak sama dia sendiri. HP di depan orang banyak. Wih. Iya, di depan orang. Berarti enggak boleh pegang HP sama sekali. Enggak boleh pegang HP sama sekali. Tuh. Repot ya, berarti bener-bener asrama banget. Maksudnya ya ketat banget waktu makanya itu kan tadi dibilang dukanya itu seperti itu. Iya. Jadi kalau lihat seusianya seperti itu kan seharusnya masih ya seneng-seneng lah ngopi, main, kumpul, piknik dan lain-lain. Mungkin Mas Raja punya pesan untuk teman-teman di luaran sana yang mau punya pandangan untuk anaknya untuk dipondokkan terus atau ada yang mungkin masih seusia ingin pondok, pesannya apa? Harus gimana? Apa yang dipersiapkan mungkin? Yang pertama kalau mau mondok itu sinergi antara orang tua, anak dan kiai itu pasti harus ada. Karena barokahnya insya Allah barokah ilmunya itu ada di situ. Jadi orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, juga sebaliknya. Kiai mendoakan santrinya, kiai juga mendoakan orang-orang tuanya. Insya Allah di sana itu ada keberkahan gitu. Keberkahan itu nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Selama kita punya hati nurani masih bisa dirasakan seperti itu. Dan yang kedua, jangan takut-takut mau mondok. Jangan takut-takut mau mondok. Mondok nggak ada, sebenarnya nggak enaknya nggak ada. Enak banget kalau kita sudah merasakan sekarang. Oke. Kalau awal-awal ya memang kayak gini ya mondok ternyata kayak gini. Ini nggak apa-apa itu. Bulatkan tekad, terutama buat orang tua dan terutama lagi buat ibu pasti. Karena ibu kan merasakan kandungan itu selama 9 bulan. Jadi ya udah totalitas saja. Karena di pondok itu nggak cuman gini loh, nggak cuman dituntut kita harus bisa ngaji, Pak. Oh iya. Nggak cuman dituntut kita harus pinter ilmu agama. Ilmu penting, oke. Akhlak nomor 1. Nomor 1 akhlak. Nomor 2 ilmu.
Dan yang paling penting mental. Pendidikan mental, pendidikan moral di pondok itu sangat kuat. Saya yakin anak yang mondoknya benar-benar niat mondok, dia dalam kehidupan bermasyarakat maksudnya los itu apa aja dia berani melakukan. Karena dia sudah merasakan, oh saya dulu gini, nggak ada istilahnya mau gini malu, nggak ada. Betul. Karena pendidikannya seperti itu. Nah. Jadi buat kalian yang ingin mondok bisa dipertimbangkan. Yang poin yang saya ambil yang paling penting itu yang pertama itu siapin niat sama mentalnya itu benar-benar agar kalian tidak jadi salah arah. Oh ya, tambahan lagi. Iya, gimana? Monggo. Pondok itu berkahnya juga besar, balaknya juga besar. Ingat ya. Jadi berkahnya besar, balaknya besar. Tinggal siapa yang ngelakuin. Benar. Kembali lagi ke dirinya masing-masing. Kalau misalkan kalian bisa membawa ke hal yang positif, pasti hasilnya positif. Begitu juga sebalik. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, cukup. Terima kasih Mas Raja. Mantap sekali sharingnya. Reges ini seputar perpondokan duniawi. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Silakan share ke teman saudara atau semuanya yang ingin mempunyai referensi tentang dunia perpondokan. Mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Validiki. Dan tetap terus support kita semuanya. Share juga. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan semangat, tetap putus asa. Mantap. Bye. Terus